Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini, Minggu Prapaskah pertama 18 Februari 2024 dengan tema Menghidupi Karya Allah yang Indah dalam Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita memasuki ibadah dengan bersama memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 19, mari sembah Allah yang Akbar. Semua memuji namanya, mari sembah Allah yang Akbar. Mari sembah Yesus penebus, kasihnya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Kita memuji dengan pelengkap Kidung Jemaat 270, isilah mataku dengan citra salibmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasihmu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milikmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada Minggu Prapaskah pertama ini, kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil diambil dari Markus 1 ayat 9 sampai 15. Markus 1 ayat 9 sampai 15 yang berbunyi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air,
ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh mendesak dia ke padang gurun. Di padang gurun itu selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Ia tinggal bersama dengan binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, tema menghidupi karya Allah yang indah dalam Kristus menolong kita menyambut janji Tuhan agar kita dapat mempraktekkan hidup yang terarah pada Tuhan. Menyediakan diri dituntun Allah bertujuan agar hidup kita dimampukan menghayati arti kematian Kristus akibat dosa kita. Kematian Kristus terjadi sekali untuk dosa manusia. Bagi siapa saja tak terkecuali, kematian Kristus adalah anugerah yang sempurna. Anugerah ini menarik setiap orang mempersembahkan hidup secara total dan tidak tanggung-tanggung. Upaya mempersembahkan diri secara sempurna bukan berarti tanpa tantangan. Hal ini juga dialami oleh Yesus setelah ia dibaptis. Roh membawanya ke padang gurun dicobai selama 40 hari. Saudara-saudara, pada Minggu Prapaskah pertama ini, kita mau meneladan Kristus dengan menghidupi karya Allah yang indah di dalam Dia. Sidang jemaat yang terkasih, baptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis bukan sebagai baptisan pertobatan seperti yang dilakukannya kepada orang-orang Yahudi. Baptisan Yesus menandai bahwa ia bersedia menjadi sama dengan manusia berdosa, walau Yesus sendiri tidak berdosa. Baptisan Yesus juga menjadi tanda tentang saat bagi Yesus untuk mengambil keputusan, menunaikan tugasnya setelah 30 tahun tinggal di Nazaret. Tampilnya Yohanes Pembaptis merupakan saat yang tepat bagi Yesus untuk berkarya. Melalui baptisan, Yesus memproklamirkan identitasnya. Yesus datang dari Nazaret di tanah Galilea dan siap untuk hidup bagi manusia. Yesus menyatakan kebaikan dengan mengundang dan membimbing setiap orang kembali kepada Allah. Manusia diundang untuk bertobat melalui perubahan batin. Melalui Yesus, manusia diajak percaya pada Allah yang begitu mengasihi dunia dan rela berkorban untuk membawa kita kepada Allah. Saudara-saudara,
setelah Yesus memproklamirkan dirinya dan menerima baptisan, didapatlah persetujuan dari Allah Bapa. Engkaulah anakku yang kukasihi. Tampaklah di hadapan publik, Roh turun dalam wujud seperti merpati. Banyak penafsir menyebut burung merpati ini sebagai simbol kelemah lembutan. Karena itu, dalam berkarya, Yesus membimbing setiap orang dengan kelemah lembutan dan kasih. Untuk mempersiapkan dirinya memasuki karya di tengah dunia, segera sesudah pembaptisan, Roh memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai selama 40 hari. Injil mengisahkan bahwa Yesus dipimpin oleh Roh menghadapi kuatnya godaan iblis. Selain dicobai iblis, ia berada di padang gurun di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani Yesus. Yesus yang berada di antara binatang liar merupakan simbolisasi menyatunya ciptaan dalam keutuhan di antara ketenangan dan keliaran. Malaikat-malaikat yang melayaninya adalah utusan Allah yang meneguhkan. Pasca tempaan di padang gurun, Yesus menyatakan hadirnya kerajaan Allah. Setiap orang diundang untuk terarah pada kerajaan itu. Dan tidak hanya di sini dan sekarang saja, itulah yang dimaksud dengan bertobat. Saudara, melalui peristiwa pencobaan, kita, umat, diingatkan bahwa hidup tidak lepas dari pencobaan. Melalui pencobaan, Yesus mulai mengajarkan bagaimana bertahan di tengah pencobaan dan bertekun menantikan pertolongan Allah. Allah akan menyertai dan menolong umat-Nya. Sidang jemaat yang terkasih, oleh karena itu jangan takut. Di tengah situasi hidup yang berat, Allah tidak membiarkan kita sebagaimana halnya Yesus dicobai iblis. Malaikat-malaikatnya melayani Yesus. Demikian juga dengan kita dalam setiap perjuangan menghadapi ujian. Tuhan Allah memberikan peneguhan melalui malaikatnya. Siapa malaikatnya? Malaikat-malaikat itu adalah siapapun dan apapun yang dipakai Allah untuk menyertai dan menolong kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat berdiri, kita hendak mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Perkenankan ya Tuhan, kami menghaturkan segala doa dan permohonan. Kami menaikkan doa untuk keluarga kami satu persatu. Berkatilah, lindungilah,
beri kekuatan, beri pengayoman, dan beri semangat dalam hidup, sehingga apa yang menjadi tanggung jawab, tugas, karya, apapun yang dijalani dan dihadapi, Tuhan menguatkan. Untuk itu, kami menyerahkan para orang tua kami, para kasepuhan, adiuswa yang sudah purna dan pensiun, beri kekuatan dan ketabahan di dalam hati. Kami juga menyerahkan para orang tua yang giat bekerja, berkatilah. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak dalam setiap karya, tugas, dan pekerjaan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, pekabaran Injil yang ada di muka bumi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Pemilu telah kami lalui, dan KPU kiranya dapat memproses penghitungan suara sehingga pada nantinya dapat diumumkan dan kami semua dapat melihat siapa pemimpin kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersyukur dan kita mengaturkan persembahan dengan dasar 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita haturkan persembahan pelengkap Kidung Jemaat 146, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan ini dalam doa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 446, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan
setialah, percaya penebus, percaya janjinya, setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan, kau bebas dari kesempitan, setialah. Jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha.